Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali saya Zakia Nurmasuroh yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Zaitun MPD selaku diseminator, dan juga selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan guru SD 006 Bontang Selatan. Terima kasih atas kesempatannya sudah datang pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara pada pagi hari ini yaitu diseminasi, evaluasi dan refleksi proses pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat yang mana akan dijadikan dasar perbaikan dan perubahan poin-poin penting yang dijadikan aspek penilaian oleh teman sejawat. Langsung saja, materi evaluasi dan refleksi proses pembelajaran akan disampaikan oleh Kepala Sekolah sekaligus diseminator, yaitu Ibu Dr. Anda Zaitun MPD. Dipersilahkan. Mohon izin, saya duduk aja ya. Terima kasih Bu Zakia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendengar hasil observasi dari saya dan dari teman sejawat terhadap teman-teman atau Bapak Ibu yang melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Adapun hasil observasi saya menemukan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pemikiran Bapak Ibu semuanya untuk mencari solusinya, pemecahannya pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, ternyata pada umumnya Bapak Ibu kekurangan alat peraga, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kurang alat peraga, otomatis kan muridnya ini tingkat kegelisahan atau kegaduhannya itu lumayan tinggi. Kenapa? Karena dia tidak tidak memiliki apa yang dimiliki oleh temannya, ya. Sehingga dengan demikian guru jadi kurang waktu yang tersedia, karena waktunya banyak untuk mengatasi kegaduhan siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya referensi guru, ya. Saya lihat dari RPP yang digunakan, referensinya itu agak kurang, ya. Bukan agak kurang, banyak yang hanya menggunakan buku teks dari sekolah, ya. Padahal sebenarnya lebih idealnya Bapak Ibu guru itu menggunakan banyak referensi, karena dengan demikian apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa lebih bagus lagi dari apa yang ada tercantum di buku teks, karena buku teks itu kan agak terbatas materinya. Tapi kalau Bapak Ibu punya referensi yang banyak, pengetahuan yang luas, nah Ibu atau Bapak akan lebih fleksibel lagi di dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Saya rasa itu Bu Zakia yang saya temui permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu guru yang telah saya observasi. Ya, terima kasih Bu Zaitun atas materinya. Langsung saja kita masuk di sesi diskusi tanya jawab. Dari rekan-rekan guru ada pertanyaan? Ya, Pak Fauzi,
Silahkan Pak Fauzi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dari Bu Zakia. Saya akan menanggapi paparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, yang mana beliau menyatakan bahwasanya sebagian besar guru-guru di sekolah ini kurang dalam penggunaan alat peraga pada proses belajar mengajar di kelas. Pertanyaan saya, sebetulnya seberapa besar sih prosentase guru-guru yang tidak menggunakan alat peraga di kelas? Kemudian kendala apa yang selama ini dialami oleh guru-guru dalam penggunaan alat peraga di kelas? Apakah memang SDM-nya yang kurang mampu atau memang fasilitas dari sekolah yang kurang support atau kurang mencukupi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas pertanyaannya. Langsung saja diberi tanggapan, Ibu Zaitun, dipersilahkan. Terima kasih Bu Zakia atas waktunya. Baik, kepada Pak Fauzi juga saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau presentasinya saya lihat sekitar kurang lebih sekitar hampir 50% Pak yang kurang menggunakan alat peraga. Ya. Inilah nanti yang perlu kita bahas bersama, kenapa gitu. Kalau saya perhatikan, kalau menurut saya sih, kalau saya amati itu ini mungkin dari guru tersebut kurang begitu mencari referensi Pak. Ya, kurang mencari referensi, kurang berusaha, kurang antusiasnya untuk membuat alat peraga. Ya. Sebetulnya kan alat peraga itu tidak semuanya harus kita beli. Ya, bisa juga kita buat sendiri atau kita bisa bekerja sama dengan anak-anak. Ya. Nah, memang ada beberapa alat peraga yang memang perlu kita adakan di sekolah, perlu kita beli. Contoh misalnya yang berhubungan dengan kerangka ya, kerangka seperti kerangka manusia segala itu kan mungkin untuk menggambar sendiri agak kesulitan guru yang bersangkutan. Ya itu nanti bisa kita anggarkan di sekolah ya, supaya setiap kelas atau paling tidak itu setiap ruangan itu ada kerangka manusia misalnya, atau itu contoh ya yang dibeli, misalnya juga yang bahan-bahannya dari ini yang listrik. Tapi kalau misalnya yang bisa seperti bentuk hewan yang mungkin mainan anak-anak itu kan ada, bisa juga kita suruh anak-anak bawa. Atau yang dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bisa anak-anak aja yang bawa. Tidak harus gurunya semua yang menyiapkan kan. Ya. Terus ini waktu ya itu tadi saya bilang, karena banyak yang tidak punya alat peraga, akhirnya kan guru sibuk dengan mengatasi anak yang gaduh, ya kan, sehingga gurunya tidak lagi sempat memperhatikan waktu yang ada. Maaf Pak Fauzi tadi, selain itu pertanyaannya apa? Sudah terjawab dua-duanya? Oh, sudah ya? Oke, saya rasa itu. Oke, terima kasih Bu Zaitun atas tanggapannya. Ngomong-ngomong referensi, iya benar banget ya, referensi itu sumber dari segala sumber ya. Jadi kita tuh perlu banget referensi dari banyak sumber. Di sekolah kita ini perpustakaannya alhamdulillah udah terakreditasi A ya Mbak Tika ya, udah banyak sekali koleksi buku. Mungkin rekan-rekan guru bisa cari buku-buku di sana supaya wawasannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya?
Oh ya, silakan Ibu Sudiana. Baik, terima kasih Bu Zakia. Dari paparan Ibu, Bu Zakia itu sampaikan, menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh sebagian guru-guru dalam penggunaan alat peraga adalah kurangnya kemampuan menggunakan alat peraga. Pertanyaan saya, Ibu, upaya apa saja untuk meningkatkan guru-guru dalam penggunaan alat peraga tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Sudiana atas pertanyaannya. Langsung saja Ibu Zaitun ditanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang kedua diberikan kepada saya. Bu Sudiana, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa bagus ya. Ini berhubungan sekali dengan apa yang sudah saya kemukakan tadi. Memang di dalam penggunaan alat peraga itu ya, terutama kita harus punya dulu, harus lengkap. Ya, paling tidak itu gurunya terutama membuat media yang mungkin kalau perlu ada, kalau yang berupa gambar agak gede gambarnya. Kalau yang memang bisa dibagikan ke anak-anak, ya semuanya bisa memiliki, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya Bapak Ibu memaksimalkan. Nah, caranya bagaimana? Tadi diantaranya kan harus banyak referensi supaya pengetahuan kita banyak bagaimana caranya untuk menggunakan alat peraga. Dan yang kedua, kalau menurut saya mungkin kita aktifkan kembali KKG di sekolah kita. Yang selama ini kan KKG-nya itu masih agak jarang kita laksanakan lagi seperti dulu ya. Paling tidak itu antar misalnya kelas bawah, kemudian kelas atas ya, supaya saling mengisi satu sama lain. Mungkin Bu Sudiana mungkin mendapat kesulitan kalau misalnya membuat alat peraga yang agak banyak kan mungkin kesulitan. Nah, bisa teman-teman yang lain memberikan masukan seperti apa baiknya ya kan. Jadi di KKG itu nanti dibahas supaya tidak perlu satu-satu kita ngomong kan, tapi bisa dikumpulkan beberapa orang gitu dalam kelompok. Nah, kita bisa memanfaatkan teman-teman kita yang menguasai di bidang itu, ya, supaya bisa lebih ya istilahnya itu berbagi ya, berbagi ilmu ya, sehingga kita bisa lebih bagus lagi di dalam menggunakan alat peraga berikutnya. Ya, karena tidak semua kita juga menguasai ya. Seperti yang memang misalnya harus digunakan seperti listrik, tidak semuanya bisa menggunakan alat listrik dengan benar. Nah, teman-teman yang laki-laki ini biasanya bapak-bapak itu yang lebih mahir di bidang listrik kan. Jadi bisa ditularkan kepada ibu-ibu ya. Saya rasa itu, atau bisa ditambah Bu, sering melihat di Google, di internet sekarang ini kan kita bisa melihat apa saja di internet itu, mau yang positif mau yang negatif semua ada di situ ya, bisa dilihat dari internet juga dan media-media yang lainnya. Saya rasa itu Bapak Ibu dari saya, mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Bu Zaitun. Benar ya, dengan KKG kita bisa sama-sama saling sharing, saling bertukar ilmu, jadi lebih meningkatkan pengetahuan lagi, kebersamaannya juga bisa lebih dapat. Mungkin ada yang mau menanggapi? Yang lain lagi? Iya Bu Sriani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi sedikit tentang alat peraga yang kita manfaatkan dalam materi ajar di kelas. Mungkin kalau di kelas bawah untuk alat peraga bisa menyesuaikan dengan bahan ajarnya, misalnya tentang hewan, mungkin kalau kelas bawah bisa hanya disuruh mencari gambar hewan. Misalnya tentang tumbuhan, anak-anak disuruh mencari gambar tentang jenis-jenis tanaman. Untuk alat peraga saya rasa tidak harus semua gurunya yang harus menyiapkan, tapi bisa memberdayakan anak-anak.
sesuai dengan pengalaman saya, ini pengalaman saya pribadi karena saya ngajar di kelas atas. Jadi untuk alat peraga itu biasanya saya kalau misalnya itu alat peraganya masih bersifat sederhana, saya memberdayakan siswa dalam hal ini sekaligus untuk melatih keterampilan siswa dalam membuat alat peraga tersebut. Misalnya kalau kelas atas ada membuat bangun datar, membuat bangun ruang maupun jaring-jaring bangun ruang. Jadi saya ajarkan ke anak-anak untuk membuat dan memanfaatkan barang bekas yaitu kertas kalender. Jadi dalam hal ini siswa kelas atas dengan membuat alat peraga tersebut mungkin anak akan lebih cepat memahami materi ajar yang diajarkan oleh gurunya di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rekan-rekan, seru sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya menyimpulkan. Kesimpulannya, permasalahannya tadi ya, ada kekurangan alat peraga, kekurangan referensi, kemudian waktu juga. Nah, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat dan mengimplikasikan alat peraga bisa dengan KKG, bisa lebih menggunakan banyak referensi lagi agar wawasannya bisa lebih luas. Kemudian tadi juga ada tanggapan ya, bisa lebih memberdayakan siswa untuk meningkatkan keterampilan serta pemahaman siswa dalam menggunakan alat peraga dan dalam memahami materi. Sekian rekan-rekan materi dan diseminasi pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua bergerak untuk mengikuti praktek yang lebih baik lagi dan praktek yang lebih baik yang telah dilakukan. Akhirnya saya Zakia selaku pemandu acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.